Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi tentang sikap persembahyangan menurut Hindu. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bebanem, Kecamatan Bebanem, Kabupaten Karangasem. Yang saya hormati Wakasek beserta staf Dewan Guru dan pegawai SMK Negeri 1 Bebanem, panitia penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2021-2022 yang saya hormati pula, begitu peserta didik baru, calon peserta didik tahun pelajaran 2021-2022 yang saya cintai. Baiklah, seperti kata pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Nama saya adalah Iwayan Mangku SPD. Boye jero mangkung kanan panggil margini. Nah jero mangku kan apa tapi nagin di punika tiang boye jemang. Iki atas nama asli Mangku Wayan Nama tiang Iwayan Mangku SPD, bukan sepeda. Nah, tempat tanggal lahir Bebanem 13 November 1983. Alamat Banjar Dinas Desa Tengah, Desa Bebanem, Kecamatan Bebanem, Kabupaten Karangasem. Status sudah menikah, punya 2 anak. Dari pekerjaan sebagai penyuluh agama Hindu non-PNS Kementerian Agama Kabupaten Karangasem dan penyuluh informasi publik PIP Kominfo Pusat yang mewilayahi 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Bebanem, Karangasem, dan Kecamatan Kumis. Nah, riwayat pendidikan ini bisa dilihat ketika. Baiklah pemirsa, misalnya peserta didik yang baru, dalam melakukan persembahyangan perlukan suatu sikap, apakah duduk, berdiri, berbaring, atau tidur. Ya, karena itu sesuai dengan apa yang kita ingin capai. Nah, khusus untuk melakukan puja trisandya, maka seorang pemimpin atau yang melaksanakan puja trisandya harus memahami. Yang pertama itu asana. Asana ini artinya sikap sempurna untuk melakukan persembahyaan. Baik itu duduk, baik itu berdiri maupun berbaring. Ya, nah itu asana. Kadang-kala ada pemimpin trisandya pas kebetulan berdiri pada asana. Boleh? Boleh. Tetapi alangkah bijaknya asana. Kenapa? Karena pada saat duduknya bermacam-macam. Apalagi di tempat suci yang besar, jangan jagat. Apa kita akan memimpin? Ya, sekarang asana, padmasana, sukasana, silasana, vajrasana, dan sana yang lain. Kan tidak mungkin. Cukup dengan mengucapkan asana. Artinya sudah mewakili semua sikap persembahyangan. Jangan keliru juga, orang sakit karena bisa bangun dalam berbaring bisa melakukan puja trisandya dengan sawasana. Ya, sifat tidur bagaikan mayat. Bisa. Nah, asana artinya sikap sembahyang. Nah, sikap sembahyang dalam puja trisandya, kalau keputusan PHDI yang dulu adalah sikap tangannya Dewa Pratistha. Ini Dewa Pratistha.
Ini adalah keputusan PHDI yang dulu. Nah, yang terbaru dalam melaksanakan puja trisanda itu amusti karana. Musti itu artinya ibu jari. Jadi amusti karana adalah pertemuan dua ibu jari. Nah, begini. Jadi amusti karana ini ditutup. Kenapa ini ditutup? Ini adalah simbol panca karmendriya, 5 indera pekerja. Masuk mata, mulut, ya, tangan, kaki. Dan ini adalah simbol panca budindriya, 5 indera perasa, kulit, lidah, dan sebagainya. Nah, makanya seperti ini. Nah, inilah yang disebut amusti karana. Diletakkan di ulu hati. Ya, di ulu hati. Seperti ini. Jangan tegang, rileks saja. Badan tegak. Tegak ya. Nah, kalau ini bagus pernapasannya, pranayamanya nanti, habis melakukan puja trisanda akan berkeringat. Tubuh akan panas. Ya, ini bisa dipraktekkan langsung. Badan jangan tegang begini. Rileks tapi tegak. Ini tangan. Nah, ini jangan begini capek. Ini. Nah, ini asana. Kemudian badan tegak, lirik ujung hidung atau pejamkan mata. Lirik. Kemudian dilanjutkan dengan pranayama. Dengan menarik napas, mengucapkan mantra dalam hati. Om Ang Namah. Kemudian menahan napas, Om Ung Namah, dan mengeluarkan napas, Om Mang Namah. Itu semua diucapkan dalam hati. Nah, kemudian dilanjutkan Karo Sodana. Ini dibuka. Nah, tetap di ulu hati. Om Suadam Suah. Om Mati Sudam. Nah, langsung kembali ke sikap amusti karana. Kalau dulu di sini ini sudah dihilangkan langsung begini. Sekarang langsung. Habis Om Mati sudah sikap amusti karana. Nah, mengucapkan Om Kara, Om kalau di rumah bisa agak panjang, itu latihan napas. Apalagi sekarang di tengah pandemi harus napasnya panjang, ya. Nah, kalau di sekolah biar bersamaan setengah saja omnya ya. Jangan terlalu singkat. Om. Nah, itu terlalu cepat, napasnya pendek. Kalau di rumah untuk pribadi bisa dipanjangkan. Nah, dan seterusnya seperti itu bisa. Mantra trisanda selanjutnya ini jangan keliru. Om Narayana. Om Narayana. Ewedum sarvam. Jangan bilang Om Narayana. Ya, jangan Narayana. Karena sebutan Tuhan dalam Weda adalah Narayana. Kalau Narayana memuja banyak Tuhan. Apalagi Narayana yang kedua ya. Om Narayana Naduyatiyosti Wakasti. Nah, kebanyakan ini beberapa yang saya dapat dengar Om Narayana Nadui Tio. Nah, sebenarnya sudah dicetak Om Narayano. Bisa Narayana, bisa Narayano. Om Narayano Naduyatio Asti Asti. Dulu Asti, sekarang Sti. Itu yang terbaru. Kemudian selanjutnya ini Om Kesamu Swamem. Karena beberapa pengucapannya Om Kesamu Swamem, Om Kesamu Swamem Mahadewa.
di suara. Kemudian yang bait kelima Om Kesama Dewa Sarwoprani Pitan Kara. Nah, yang bait yang keenam yang terakhir Om Kesantawiyah Kaiko Wadosa Kesantawiyo Wajiko Amam Kesantawiyo Manasodosa Dat Ramadat Kesame Suamem. Jangan Om Tape Madake, Om Tape Madat Kesame Suamem. Nah, itu yang benar. Baik. Nah, dalam mengucapkan puja Trisandya harus disadari ya, karena ini banyak Trisandya, puja Trisandya ini ada bunyi Om. Nah, ini berarti tidak sadar dia, masih dipengaruhi, masih dibelenggu oleh kekuatan yang lain, apalagi nah, makanya panca karmendra ini dikekang, apalagi mata ini banyak berarti ini mata masih main, tidak bisa dikendalikan. Harus lihat ujung hidung, jamkan mata atau dengarkan napas kita sendiri yang keluar masuk melalui lubang hidung. Itu caranya ya. Makanya kalau masih anak-anak SD atau PAUD itu seringan masih, karena dia belum memahami. Ini ingat, sadari melakukan puja Trisandya, jangan sampai tangannya terus apalagi ya sampai tidur patung. Nah, sampai seperti itu berarti sudah, karena Trisandya sembahyang itu bagian dari yoga. Maka habis sembahyang kan tubuh sehat, segar, panas. Kalau betul melaksanakan puja Trisandya dengan sikap pernapasan, walaupun pranayamanya sebentar, pasti panas. Bisa dibuktikan. Ini panas tapi segar, long ya. Nah, selanjutnya habis melakukan puja Trisandya, yaitu lanjut ke kramaning sembah. Dulu panca sembah ya. Dulu panca sembah, sekarang kramaning sembah. Kramaning sembah bisa 5 kali atau lebih dari 5 kali. Nah, ini yang banyak terjadi kekeliruan, yaitu sembah pertama ya. Sembah pertama Muspe Puyung, Muspe tanpa serana. Sembah tanpa serana ya. Muspe Puyung, Muspe tanpa serana, Muspe atau sembah tanpa sarana. Ini masih, kalau kita lihat dari arti kata, kalau Muspa Puyung, Muspa dari berasal dari kata puspa, ya, artinya bunga. Puyung itu kosong, jadi ada bunga kosong, tidak ada bunga kosong, itu artinya. Kemudian sembah tanpa serana, sembah artinya sujud hormat. Puyung kosong, berarti hormat pada sujud pada tanpa serana. Tak ada serana, pakaian ini adalah sarana. Ini sarana. Sarana yang penting adalah pikiran. Pikiran disebut ajendriya. Nah, yang benar adalah sembah puyung. Sembahnya hormat, sujud. Puyung itu kosong. Kosong itu berisi, berisi adalah hampa, hampa adalah berisi. Itu sangat acintya, tak terpikirkan. Nah, jadi ini panca karmendriya, panca budindriya, ini jalannya adalah ongkara. Ini jadi sebenarnya lelatu. Jangan begini, ini capai. Ini juga yoga, cukup seperti ini. Rasakan tegak, rileks, akan panas ya. Nah, kalau sembah yang kedua bisa sembah menggunakan serang, atau bisa juga disebut muspe kaping kalih karena sudah menggunakan bunga. Muspe kaping kalih artinya menggunakan bunga. Sembah yang kedua membeja Siwa Aditya Pinaka Saksi.
bukan bunga putih merah, karena sang yang surya serba warna, Mijiku Hibiniu, putih tidak merah, yang penting bunga yang suci dan bersih. Muspa kaping kalih mapiranti sekar. Ya, ingat logikanya memuja surya sebagai tiga saksi, tiga dunia disaksikan oleh surya. Berbahasa warnanya tidak putih. Kalau putih ini putih, warnanya bukan putih, bukan merah. Walaupun ada pangkaja dalam Wom Aditya itu ada pangkaja. Pangkaja itu adalah nama lain dari teratai. Kemudian muspa kaping 3 mapiranti kuangen utawi sekar angka. Terjangkap majeng ring di sang yang di saling istana ring padme sana SMK Negeri 1 Sibetan, bisa seperti itu, atau Iste Dewata bisa. Mantranya nama dewa. Om Namo Dewa di sana. Jangan memuja nama dewa, tidak ada. Karena dalam doa agama Hindu yang dipuja Ista Dewata, mantranya nama dewa, bukan memuja nama dewa, mantranya nama dewa. Ya. Nah, selanjutnya muspa kaping 4 mapiranti kuangen utawi sekar majeng ring Dewata Samdaya sepisan mungsur watu. Dan sembah kaping 5 pinaka wasan sembah puyung, kembali sembah puyung. Dan ingat mantra sembah kelima Om Dewa Suksema. Dewa Suksema ini artinya kembali. Suksema, Sang Yang Widya atau Tuhan Dewa Batara yang dipuja kembali ke pariangannya. Ya, itu bahasa Sanskerta, bukan bahasa Bali, bukan bahasa halus, bukan bahasa Bali. Itu bahasa Sanskerta, bahasa Dewa. Nah, kalau pemimpin persembahyang bisa sembah kaping 5 sebagai ucapan terima kasih, bisa, tak masalah. Yang penting ingat Dewa Suksema dalam mantra kelima bukan artinya terima kasih banyak lagi. Kenapa? Pertama, Om Atmutat Atmu sembah puyung itu memanggil Tuhan. Setelah Dewa Surya menyaksikan, kemudian diberikan berkat sama para dewa, lalu diberikan anugerah. Nah, setelah diberikan anugerah itu dikembalikan kembali. Itu juga termuat dalam cerita Mahabharata, di mana Kunti memanggil Dewa Surya. Setelah dipuja, dia diberikan anugerah seorang bayi karena dia belum menikah, harus mendapatkan anugerah itu agar bisa kembali. Baiklah pemirsa, khususnya adik-adik siswa baru, semoga apa yang saya paparkan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Tak anu wong suatu nulis tingkat. Tak ada manusia sempurna di dunia kecuali merek rokok. Yang baik kita pakai, yang tidak baik ditanam dalam. Ya, akhiri dengan Om